Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Mukhtarul Ahadits pada bab Ayyu abdin zara akhan lahu fillah nudiya an tibta wa tabas lakal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad. Ayyu abdin utawi endine kawula iku zara dolan sapa abdun akhon ing sedulur lahu kadua abdun fillahi karena Allah nudia maka den undang-undang sapa abdun den undang-undang anti betah nyenta bagus sapa sira apa lan bagus laka kadue sira sapa apa aljannatu swarga wa yaqulu lan dawuh sapa Allahu azza wa jalla Allah azza maha hebat sapa Allah wa jalla lan maha nur sapa Allah dawu abdi zaroni abdi utawi kaula ingsun iku zaroni dolan sapa abdi ingsun alayya iku ingata ingsun kurahu utawi nyuguhi abdi walan ardolan ora seneng ingsun li abdi kadua kaula ingsun pikiron kelawan suguhan dunal jannati saliyane swarga rawahu ibnu abi dunya an Anas. Ayu abadin zara akhon lahu fillah nudiya an tibta wa dhabat lakal jannah. Siapapun yang mengunjungi saudaranya, saudara fillah, yang mengunjungi saudaranya karena Allah, misalnya teman ngaji, teman berjamaah, teman mondok, atau teman apapun yang fillah, yang karena Allah, maka nudiya an tibta wa dhabat lakal jannah, maka di sana para malaikat memanggil dengan kalimat selamat. Anda selamat, selamat untuk Anda, wa thaba lakal jannah, dan selamat Anda mendapatkan surga. Wa yaqul, dan Allah menjawab menanggapi kalimat itu dengan kata-kata abdi zaroni alayya kurahu walan ardo li abdi bikron dunal jannah. Kata Allah, hambaku sudah mengunjungiku, maka sudah selayaknya aku menyuguhinya, memberi penghormatan kepadanya. Walan ardo li abdi, dan saya tidak rela, tidak suka untuk menyuguhi, untuk memberi kehormatan kepadanya selain surga. Rawahu ibnu abi dunya an Anas. Jadi inilah salah satu bentuk eh, apresiasi Islam, ya apresiasi agama kita ketika harus saling mengunjungi satu sama lain. Karena walau bagaimanapun untuk bisa mengetahui keadaan tidak terlepas dari harus saling mengalah untuk mengunjungi. Jadi dari sanalah Islam kemudian bisa maju. Dan Allah sangat mengapresiasi sekali siapapun yang saling mengunjungi saudaranya, temannya. Asal yaitu saudara fillah, teman fillah, bukan hanya sekedar saudara dalam artian dalam artian saudara yang sebenarnya, bukan, tapi dalam hal ini adalah saudara fillah. Ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu wa yaumil qiyamah bil jamin minnar. Ayyuma rajulin utai indine wong lanang iku atahu nekaaken atau maringi ing rajul sapa Allah ilman ing ilmu, fakatamahu maka ngumpetaken sapa rajul ing ilmu aljamahu maka ngendaliaken, maka mblusukaken, ngajingaken sapa hu ing abdun sapa Allah yaumil kiamati ing dalam dina kiamat pilih jamin kelawan tombak, kelawan kendali minarin saking neraka. Ayu mau rajulin atahu wa ilman fakatamahu, siapapun yang diberi pengetahuan kemudian tidak mau menyampaikan, maka Allah akan menyiksanya kelak di hari kiamat dengan
dengan apa tali dengan tali rantai minarin dari dengan tali rantai neraka. Al arwahu utai piro-piro ruh iku junudun kaya piro-piro bala tentara mujannatun kanden kumpulaken. Fama utai perkara ta'aruf kang kenal-kenalan sapa minha saking arwah i'talafa maka kumpul apa ma. Wama utai perkara tanakaro kang ingkar-ingkaran sapa minha saking arwah ikhtalafa maka sulaya sop apa Rawahul Bukhari an Aisyah. Al arwah junudun jannadah. Ruh-ruh kita itu seperti layaknya bala tentara dalam satu perkumpulan yang sudah dikumpulkan. Jadi dulunya itu ketika kita dalam alam arwah itu mereka adalah satu batalion. Fama ta'arufa minha italafa. Maka ketika mereka saling mengenal pasti akan mengumpul. Wama tanakara minha ikhtalafa. Tapi ketika mereka para tentara itu ruh itu tidak mengenal, maka pasti akan memisah. Rawahul Bukhari an Aisyah. Jadi ketika kita ngumpul dengan orang lain, kemudian ruh kita dulunya itu junudun mujannada, ruh kita itu dulunya ngumpul, dia saling mengenal dan maka bisa ngumpul. Artinya maka kita bisa menyatu. Tapi sebaliknya wa matana karominha ikhtalafa. Jika dulunya itu tidak mengenal, ya kita tidak bisa menyatu, maksudnya disatu-satukan tetap tidak mau menyatu. Rawahul Bukhari an Aisyah. Al-iqtisadu utawi sedengan fin nafaqati ing dalam nafaqah itku nisful ma'isyati separone pengupah jiwa. Wa tawaddudu uti asi-asian ilan nasi maring numunsa iku nisful akli separone akal. Wa husnu su'ali utawi baguse pitakonan iku nisful ilmi separone ilmu. Sederhana dalam memberi nafkah itu adalah bagian separoh dari kehidupan itu sendiri. Dari nafkah itu dari kehidupan itu sendiri. Jadi separoh kehidupan adalah pemberian nafkah secara sederhana. Maksudnya tidak berlebihan, tapi ya juga tidak kekurangan, sederhana, sedang. Wa tawaddud ilan nas yunusful akli. Saling menyayangi orang lain itu sebagian dari separoh dari akal. Wa husnu su'al nisful ilmi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang baik itu adalah laksana separoh pengetahuan. Jadi artinya pengetahuan memang dimulai dari salah satunya, dimulai dari pertanyaan. Rawahu Tabarani an Ibnu Umar. Al imanu utawi iman iku antuk minanya ta iman sira billahi Allah wa malaikati lan malaikat lan pira-pira malaikat Allah wa kutubi lan pira-pira kitab Allah wa rusulan pira-pira rasul Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'mina lan nyentangi iman sira bil qadari ing pesten khairi bagusnya pesten wa syarri lan alane pesten. Iman itu mengimani Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan mengimani takdir. Baik takdir yang baik maupun takdir ketentuan Allah yang baik maupun ketentuan Allah yang tidak baik. Rawahu Muslim an Umar. Iyyakum waddain. Iyyakum mutiasira waddaina ing utang. Fa innahu maka setuna addain iku hamun. Priyatin billaili ing dalam waya bengi wa madzillatun lan wa madzillatun lan ngasorakan bindahari ing dalam waktu awan. Rawahul Baihaqi. Iya kumbadain, waspadalah terhadap hutang karena fa innahu hamun billaili wa madzallatun bin nahari, karena hutang itu salah satu penyebab susah di malam hari dan terhina di siang hari. Rawahul Bukhari, rawahul Baihaqi. Ayyuhan nasu he manusa irba'u melasana sira kabeh ala infusikum angatase pira-pira ala anfusikum angatase pira-pira awake sira kabeh. Innakum
Setuhune sira kabeh iku la tad'una ora ndonga sira kabeh asamma ing wong kang budheg wala khaiban lan ora wong kang ora nana. Innakum setune sira kabeh iku tad'una ndonga sira kabeh samian ing zat kang mirungu qoriban tudetakan parek. Wa huwa utai Allah iku ma'akum serta sira kabeh qalahu fi safarin wa kanu yajharuna bit takbir. Qalahu ngendikaken sapa kanjeng Nabi ing hadis fi safarin ing dalam lelungan wa kanu lan ana sapa sahabat iku yajharuna mantaraken sapa sahabat bit takbir kelawan takbir. Ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum. Wahai segenap umat manusia, kasihilah diri kalian. Maksudnya jangan terlalu over dalam bersuara karena mengganggu sebenarnya karena mengganggu banyak orang. Jadi ketika kalian berdoa, ketika kalian memohon kepada Allah, irba'u ala anfusikum. Kasihinilah diri kalian. Enggak usah terlalu kencang dalam bersuara, enggak usah terlalu ngotot. Karena innakum la tad'una asamma wala khaiban. Karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak berdoa kepada zat yang tidak nyata. Tapi innakum tad'una sami'an qoriban. Kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum dan dia yaitu Allah yang kalian berdoa kepadanya itu selalu membersamai kalian. Hadis ini terjadi dalam perjalanan yang ketika itu para sahabat melafalkan takbir dengan suara keras. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Musa. Iyyakum wal bawla fil maqabiri fa innahu yurisul barasa. Iyyakum mutiasira kabeh wal bawla ing uyuh fil maqabiri ing dalem pira-pira kuburan fa innahu karena setuhune al baul fil maqabir iku yurisu nekakan apa al baul fil maqabir al barasa ing penyakit belang. Rawahu ad-Dailami. Waspadalah jangan membuang air kecil PAK di atas tanah kuburan, di atas tanah makam karena bisa menyebabkan penyakit baros. Jadi cacar kulit. Al imanu utai iman iku ma'rifatun bil qalbi. Iku ma'rifatun kenal bil qalbi ing dalam ati wa qaulun lan ngucapaken bil lisani ing dalam lisan. Wa amalun lan ngakoni bil arkani ing dalam bil arkani kelawan piro-piro anggota. Al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu terdiri dari 3 hal pokok sekaligus, yaitu mengenal di dalam hati, mengucapkan secara lisan dan dan melakukan secara fisik. Jadi fisik menjalani, lisan mengucapkan, hati meyakini. Itu yang disebut dengan iman. Rawahu Tabarani. Iya kemudian sira kabeh wa dzanna ing persangka fa inna dzanna maka satuna persangka iku kadzabul hadithi luwi koro-koro cerita wala tajasasulan aja niti-niti ala sira wala tahassasulan aja lan aja goleti weruh alane wong liya wala lan aja nliti-nliti niti-niti ya mirip ini wala tajassasu wala tahassasu lan aja nliti kesalahane wong, weruh kesalahane wong. Sira kabeh. Wala tanafasulan aja lomba-lomba sira kabeh, lomba-lomba sing blesak mesti. Hebat-hebatan sira kabeh wala tahasadunan aja pada drengki-drengki sira kabeh wala tabakhabu lan aja bendu-bendunan sira kabeh wala tadabaru lan aja apa tadabaru ya wala tadabaru lan aja tadabur lan aja apa sih lewat-lewat wa kunu ibadallahi ikhwana wa kunu lan ana hasira kabeh ibadah ana iku ibadallahi biro-biro amane Allah wa kunu lan ana ya hasira kabeh ibadallahi he kabiro-biro kaulan Allah ana iku ikhwanan biro-biro kang seduluran tata baru itu apa tata baru iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi waspadalah terhadap persangkaan karena
umumnya persangkaan itu menjadi akdzabul hadits, menjadi cerita yang paling bohong. Karena ya hanya menyangka. Jadi ketika ketika itu sudah sudah jadi tradisi, maksudnya sudah melekat diri kita, itu pasti pasti lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Wala tajassasu wala tahassasu, dan upayakan jangan terlalu fokus pada kesalahan orang lain. Jangan terlalu meneliti kesalahan-kesalahan orang lain. Wala tanafasu, wala tanafasu, dan kalian upayakan jangan sampai berlomba-lomba dalam hal selain kebaikan, dalam hal selain kebaikan. Jadi jangan berlomba-lomba dalam hal selain kebaikan. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru. Jangan saling membenci, jangan saling iri, jangan saling menjauh. Tadabur menjauh, dubur. Jangan saling menjauh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Mungkur-mungkuran menjauh, mungkur wala tadabaru dan aja mungkur-mungkuran sira kabeh. Jarang saling menjauh. Karena itu yang tadi dijelaskan yaitu persangkaan, kemudian meneliti kesalahan orang lain, kemudian saling mengunggulkan kekayaan, saling iri, saling benci, saling menjauh, saling mungkur, saling menjauh, itu semua adalah hal-hal yang menyebabkan permusuhan. Sementara Nabi inginnya wakunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah wahai kalian hamba-hamba Allah sebagai saling bersaudara. Jadi saling saling bersaudara itu ya tidak saling berprasangka, tidak saling membenci, tidak meneliti kesalahan orang lain, tidak mengunggulkan kekayaan atau kehebatan atau pengetahuan, tidak saling membenci, tidak saling iri, dan tidak saling tadabur, tidak saling menjauh. Itu yang disebut dengan ikhwana, saling bersaudara. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Iyyakum bama yu'tadzaru minhu. Iyyakum modiasara kabeh wama ing perkara yu'tadzaru kang den gawe alasan apa minhumma. Waspadalah terhadap banyak alasan. Karena pandai dalam mencari alasan itu juga bisa mengakibatkan banyak hal yang menjadi kewajiban terabaikan. Rawahu at-Tailami. Jadi iyyakum wa ma yu'tadzaru minhu. Waspadalah terhadap sumber atau apa saja yang dijadikan sebagai alasan. Rawahu at-Tailami. Iyyakum mudiyasiraka wa tama ing ngarep-ngarep fa inna maka setune atama iku al-faqrul hadiru, fakir kang nyata. Rawahu at-Tabarani. Iyyakum wa tama fa innahu al-faqrul hadir. Ini nasihat kanjeng Nabi yang harus selalu benar-benar ditanam dalam hati. Waspadalah terhadap tomak, berharap sesuatu dari orang lain. Berharap sesuatu materi dari orang lain. Materi itu bisa makanan, bisa uang, bisa apa saja lah, bisa penghormatan. Jangan, iya kumatoma. Waspadalah terhadap itu. Jauhilah tomak, berharap sesuatu materi dari orang lain. Karena fa'innahu al-faqrul hadir. Karena toma itu adalah ya fakir yang benar-benar nyata. Jadi kemelaratan yang benar-benar kemiskinan yang benar-benar nyata yaitu toma. Sekaya apapun sepanjang masih toma, maka dia disebut al-faqrul hadir, kenyataan, fakir yang benar-benar nyata. Rawahu Tabarani. Al-imanu utawi iman iku bid'u wa situna syu'batan. Ana luwi atau punjul sawidak cabang. Wal haya utawi isin iku syu'batun, cabang siji minal imani saking iman. Rawahul Bukhari. Iman itu ada sekitar bid'un wa situna syu'batan, lebih dari 60 cabang. Dan rasa malu adalah syu'batun minal iman, salah satu cabang dari iman. Rawahul Bukhari. Al-hailu
iku layati al khailu utawi ngayal utawi halusinasi iku layati ora teko apa khailu illa bi khairin angin gawa kebagusan. Oh, maaf, maaf. Al haya'u iku layati illa bi khairin. Al haya'u utawi isin iku layati ora teka apa al haya illa bi khairin angin kelawan gawa kebagusan rawahu Muslim. Rasa malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Pasti rasa malu pasti akan selalu mendatangkan kebaikan. Tentu malu dalam hal yang positif, bukan malu dalam hal yang negatif. Maksudnya malu malu dalam apa ya malu, malu dalam tempatnya, malu dalam tempatnya. Bukan karena dia menjadi saksi kemudian tidak mau bersaksi dengan alasan al-haya, dengan alasan malu itu bukan pada tempatnya. Maka bukan yang seperti ini yang dimaksud. Yang dimaksud di sini ya malu dalam tempatnya, malu sesuai dengan apa? Malu sesuai dengan konteksnya. Misalnya kita mau makan sambil jalan-jalan ya itu malu dan itu harus malu. Atau minum sambil sambil ngomong atau minum sambil tertawa itu kan harus malu. Ini maksudnya malu ya malu yang seperti itu. Malu adalah layak ila bi khair, selalu mendatangkan kebaikan. Ayyuhan nasu wallahu alam.